Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini kembali belajar tentang PKN. Pada pertemuan kali ini untuk kelas 8 MTS Ulumiyah, kita akan mencoba belajar bersama tentang sejarah kepemudaan, sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada masa itu, proses panjang terlebih dahulu dilalui. Ya, proses dari Sumpah Pemuda itu diawali dari apa? Sumpah Pemuda prosesnya diawali dari Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Maka kita harus paham dulu bagaimana Kongres Pemuda 1 ini berjalan. Kongres Pemuda 1, anak-anak, Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926, 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan. 30 April sampai 2 Mei 1926, ya. Ini Kongres Pemuda 1. Bagaimana proses Kongres Pemuda 1? Jadi Kongres Pemuda 1 itu muncul karena mulanya adalah kemunculan organisasi-organisasi kepemudaan. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo yang pertama lahir. Kemudian ada Trikoro Darmo. Kemudian Jong Java. Kemudian ada Jong Ambon. Ini muncul di awal masa-masa organisasi kepemudaan lahir. Nah, kemunculan organisasi-organisasi ini berdampak positif. Apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah semangat kebangsaan mulai tumbuh pada masa itu, mulai menguat, mulai menyebar kemana-mana. Namun perlu diingat, munculnya organisasi-organisasi mulai dari tadi saya katakan Budi Utomo, kemudian ada Trikoro Darmo, kemudian muncul Jong Java, Jong Ambon, ada Jong Sumatera dan lain sebagainya. Ini ternyata juga membawa dampak yang sedikit dalam tanda kutip kurang baik. Apa dampak kurang baik itu? Adalah semangat kedaerahan agak dominan. Yang Jong Java dia semangat Jawanya dominan. Jong Sumatera semangat Sumateranya dominan. Jong Ambon, Jong Batak, semangat Ambon dan Bataknya dominan. Ini yang menjadi pemikiran, yang menjadi gundah gulananya para pemuda-pemuda pada masa itu, sehingga semangat untuk mengadakan Kongres Pemuda 1 mulai memercik. Semangatnya apa? Semangatnya adalah ingin membawa semangat persatuan kebangsaan di tengah pemuda-pemuda yang ada pada organisasi-organisasi berbeda ini, sehingga mereka mulai merintis bagaimana membentuk, bagaimana menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 begitu. Nah, selain itu, sebelum Kongres Pemuda 1 dilaksanakan, cikal bakalnya juga diperkuat dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, ya, atau PPPI. Jadi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini ternyata juga mendukung adanya sebuah pemahaman bersama tentang persatuan kebangsaan Indonesia, sehingga organisasi-organisasi yang muncul pada waktu itu yang membawa semangat kedaerahan tetap membawa misi persatuan kebangsaan Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini juga berperan penting terhadap proses sebelum Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Jakarta. Begitu ya. Nah, karena begitu besar desakan untuk mengadakan Kongres Pemuda untuk menguatkan pemahaman tentang persatuan kebangsaan, maka akhirnya Kongres Pemuda 1 benar-benar dilaksanakan. Tadi saya bilang
Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 ya, 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan. Hadir perwakilan organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia pada masa itu, hadir Jong Java, kemudian ada Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak dan sebagainya hadir pada masa itu, sehingga Kongres Pemuda 1 ini menjadi ajang perkumpulan organisasi-organisasi kepemudaan yang membawa misi persatuan kebangsaan Indonesia. Ya, semangat kedaerahan tetap ada, tetapi semangat persatuan kebangsaan harus menjadi nomor 1, begitu ya. Nah, secara substansial kira-kira tujuan dari Kongres Pemuda 1 apa? Secara umum ada 3 tujuan dari Kongres Pemuda 1. Yang pertama adalah membentuk Badan Sentral Kepemudaan Indonesia. Jadi organisasi-organisasi yang hadir pada masa itu ingin membentuk Badan Sentral Organisasi Kepemudaan. Mengapa? Karena ini sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah ruang kontrol organisasi kepemudaan yang ada pada masa itu. Sehingga organisasi kepemudaan yang ada, yang muncul tetap membawa jalur semangat kebangsaan Indonesia. Gitu. Kemudian tujuan yang kedua dari Kongres Pemuda 1 adalah memperkuat paham persatuan kebangsaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sebelum pada masa itu Indonesia belum memproklamirkan kemerdekaan. Indonesia masih di bawah kolonialisme. Ya, sehingga tujuan Kongres Pemuda 1 adalah menumbuhkan semangat persatuan kebangsaan. Persatuan kebangsaan pada masa itu dalam pandangan organisasi kepemudaan harus dimunculkan. Sehingga apa? Sehingga rasa cinta kepada bangsa yang ada pada masa itu muncul, semakin kuat, semakin membahana. Itu salah satu tujuan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memperbaiki hubungan antar organisasi kepemudaan. Seperti saya bilang tadi, pada masa itu muncul organisasi kepemudaan Jawa, Ambon, Batak, Sumatera, kemudian banyak sekali ya organisasi-organisasi kepemudaan yang muncul. Nah, salah satu tujuan Kongres Pemuda 1 adalah bagaimana banyaknya organisasi kepemudaan itu bisa dijaga kerukunannya, bisa dijaga persaudaraannya, bisa tetap menyatu dalam semangat satu, yaitu mempersatukan kebangsaan Indonesia pada masa itu. Nah, ini proses awal sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda 2 itu nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Hari ini kita fokus ke Kongres 1. Mohon tolong untuk tugas kelas 8 adalah Anda merangkum apa yang kita pelajari hari ini tentang Kongres Pemuda 1. Untuk yang baca materinya bisa difotokan kemudian dikirim melalui pesan pribadi ke saya. Saya kira begitu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.